Nah teman-teman semua ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman semua, ketemu lagi dengan channel Kak Ragil ya, channel yang berisikan tentang vlog-vlog keseharian saya yang hidup di desa, teman ya. Oke, nah di video kali ini Kak Ragil sedang berada di kebun sawit kecil Kak Ragil yang masih kecil ya, usia 1 tahun. Ini varietas yang ambil. Jadi agenda saya adalah untuk memetik tanaman yang sayur-sayuran ya, dan cabai yang sudah saya tanam beberapa waktu yang lalu ya. Dan ini teman-teman hasilnya bisa dilihat ya, ini timunnya dapat segini ya, ini tanaman timun. Dan ini cabai besarnya teman-teman ya, dapat segini. Dan ini cabai rawitnya ya, seperti ini ya, ini cabai rawit dapat segini, lumayan ya teman-teman ya. Dan ini dapat cabai besarnya dapat segini, lumayan juga ya. Kemudian yang ini timunnya ya dapat segini, jadi lumayan juga ya. Jadi kita sebagai petani hidup di desa ya teman-teman ya, dalam suasana desa kita harus bisa memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita ya, dengan menanam sayuran dan sebagainya yang bermanfaat, bisa membantu perekonomian keluarga ya, khususnya untuk menghemat biaya istri membeli sayuran, cabai dan sebagainya ya. Kalau hidup di kota ya mungkin susah teman-teman ya, karena lahannya sudah sempit, banyak bangunan, dan sudah mungkin nggak ada lagi tempat untuk nanam-nanam seperti ini ya. Jadi kalau di desa masih banyak lah tempat-tempat yang bisa kita manfaatkan untuk menanam sayuran dan sebagainya teman ya. Jadi bersyukurlah kita hidup di desa teman-teman ya. Jadi jangan malu, jangan merasa gengsi kita hidup di desa, tapi justru kita harus berbangga, berbahagia, karena hidup di desa itu damai, tentram, tidak bising, suasana alamnya masih bagus ya, masih belum banyak polusi-polusi seperti di kota-kota ya teman ya. Masyarakatnya masih rasa toleransinya masih banyak, masih kuat, rasa kekeluargaannya masih kuat ya. Kalau hidup di kota kan udah sendiri-sendiri ya, ibaratnya kamu, aku ya. Jadi rasa kekeluargaan ataupun toleransi antara sesama tetangga ataupun masyarakat itu sudah agak berkurang ya. Jadi masih penting kita hidup di desa walaupun suasananya sepi, tetapi terasa damai, terasa tentram, suasananya enak ya teman-teman ya. Masih banyak suara-suara burung, suara-suara jangkrik ya, suara-suara hewan-hewan kecil-kecil lainnya teman-teman ya. Jadi itu menambah indahnya suasana alam di pedesaan ya. Jadi buat teman-teman semua, nggak usah malu, nggak usah gengsi, dan nggak usah minder kita hidup di desa, tetapi kita harus berbangga hati, harus selalu percaya diri, karena hidup di desa itu membuat kita lebih nyaman, lebih tenang, lebih tentram ya, jauh dari hiruk pikuk kendaraan, bisingnya kendaraan ya. Kemudian masih banyak tempat-tempat yang bagus untuk kita manfaatkan ya, menanam sesuatu yang bermanfaat ya, seperti menanam sayuran dan cabai seperti ini ya. Walaupun mungkin hasilnya nggak seberapa ya, tapi paling enggak kan kita bisa manfaatkan untuk menghemat biaya istri dalam uang belanja ya teman-teman ya. Oke, kalau seperti saya ini kan ke kebun ini kan tujuannya adalah untuk membersihkan lahan sawitnya teman-teman ya, atau piringan sawit. Jadi kalau untuk menanam sayuran itu hanya selingan kita di kebun sawit sambil menanam sesuatu yang bisa kita manfaatkan atau kita bisa petik hasilnya ya. Selain daripada kita tujuan utamanya yaitu membersihkan tanaman sawit di kebun sawit kita ya. Jadi sambil menyelam minum air teman-teman ya, sambil membersihkan kebun sawit, sambil menanam tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan ya, khususnya adalah sayur-sayuran dan cabai ya. Seperti tadi ini hasilnya tadi, walaupun mungkin segini teman ya, hasilnya cuma sedikit ya, timun cabainya, tetapi masih bisa membantu kita dalam perekonomian, menghemat biaya belanja istri
ke pasar ya, jadi bisa dimanfaatkan. Yang aturan untuk beli sayuran bisa dialihkan ke hal yang lainnya. Oke, jadi buat teman semua, mungkin saja untuk share pada video kali ini ya. Jangan lupa untuk selalu simak terus tonton video-video terbaru dari Kang Ragil, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share biar teman-teman tahu bagaimana kehidupan saya di desa tentunya, khususnya adalah di daerah transmigrasi Bengkulu Utara. Oke, jadi terima kasih penonton, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke.